Halo bocah kampret yang komenannya isinya spam, bangke. Buat susah aja nih, mau balas yang lain jadi bingung. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja ya kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Feng pun mendapatkan wajengan dari kakeknya Ziling. Kalau saat ini orang tuanya Ziling telah tiba di 9 provinsi. Kakeknya Ziling pun mengatakan kalau ternyata Ziling telah memiliki calon suami yang telah dijodohkan oleh pihak keluarganya. Setelah memberitahu hal itu, kakeknya pun mengajak Feng untuk bertemu dengan orang tuanya Ziling. Di sana, untuk pertama kalinya Feng pun bertemu dengan calon mertua. Iya, cuman calon. Waduh. Tapi sayangnya Feng pun tidak mendapatkan restu. Di sana juga Feng pun diminta putus dengan Ziling karena Ziling telah memiliki calon suami. Di sana juga Feng pun baru tahu kalau dirinya ternyata tidak cukup kuat untuk dapat menahan Ziling bersama dirinya. Bagaimanapun kekuatan yang dimiliki Feng saat ini tidaklah cukup. Di tempat ini juga Ziling pun tahu kalau ia tidak akan cukup kuat untuk menahan pihak keluarga untuk tidak membawanya. Lantas Ziling pun mengatakan kepada Feng kalau ia akan tetap pergi bersama keluarganya. Tapi ia juga mengatakan kalau ia akan tetap menunggu Feng hingga 4 tahun lagi. Saat usia Ziling genap 20 tahun dan jika Feng tidak datang setelah 4 tahun itu, maka Ziling pun akan mengeksekusi dirinya sendiri. Karena ia tidak sudi harus menikah dengan orang lain. Dan di sini juga Feng pun berjanji kalau dirinya 4 tahun lagi akan menjadi orang yang lebih kuat daripada saat ini untuk dapat menjemput Ziling. Sebelum mereka berpisah, di sini juga Ziling pun mengajukan beberapa syarat kepada keluarganya. Untuk syarat pertama, ia meminta agar dirinya dipanggil Ziling, bukan nama yang diberikan oleh pihak keluarga yaitu Yuir. Yang kedua, ia juga meminta agar pihak keluarga tidak mempersulit kondisi kakeknya. Dan untuk poin ketiga, Ziling pun meminta agar orang-orang yang ada di 9 provinsi untuk tidak diusik oleh pihak keluarga. Serta poin keempat yang terakhir, Ziling meminta 10 juta Heaven Beats. Mendengar itu, Feng pun langsung meminta Ziling untuk menghentikan syarat keempat. Karena Feng tahu Ziling meminta 10 juta Heaven Beats itu pasti untuk dirinya. Setelah menghentikan Ziling dan tanpa banyak berbicara, Feng pun langsung menghampiri Ziling dan langsung mencomot bibir lembutnya. Melihat bibir lembut anaknya dilumat sama bocah kampret, membuat bapaknya Ziling pun ngamuk. Tapi ternyata ia dihentikan oleh emaknya Ziling. Milf montok ini pun meminta agar kampret Zuqiang untuk membiarkan Ziling menikmati hal-hal terakhir sebelum ia berpisah dengan pasangannya. Setelah puas main lumat-melumat, waduh, Ziling pun pergi bersama pihak keluarga. Di tengah-tengah perjalanan mereka yang menaiki gerobak sakti, mereka pun dihadang sama seseorang. Dan orang itu adalah World Spiritus Gold yang ditemui oleh Feng beberapa waktu lalu. Melihat ada Ziling di depan matanya, di sini Pak Tua ini pun memberitahu kalau Ziling seharusnya menolak permintaan dari pihak keluarga dan juga pihak dari Immortal Execution. Waduh. Pak Tua ini mengatakan kalau mereka itu hanyalah sekelompok orang-orang yang tercela. Mendengar ada pihak yang berani menghina bangsawan besar di wilayah timur, membuat bapaknya Ziling pun ngamuk dan mencoba untuk menyerang. Tapi begitu Pak Tua itu melepaskan kinya, mata bapaknya Ziling pun langsung mengeluarkan darah. Dan tak hanya sampai di sana juga, ternyata saat ini langit pun langsung memudar. Seorang master dari pihak keluarga Ziling pun tahu kalau ini merupakan suatu teknik ilusi. Lantas ia pun mencoba untuk menghancurkannya. Tapi ternyata hal itu tidak berguna. Yang ada malah membuat master itu pun langsung muntah darah. Dan ternyata World Spiritus Gold itu berasal dari sekte Night Demon yang ada di wilayah timur, yang membuat keluarganya Ziling pun langsung berlutut. Pak Tua ini pun memang tidak membunuh keluarganya Ziling, tapi di sini ia pun memperingatkan kalau keluarga dari Immortal Archipelago itu memang sangat kuat, tapi di dunia ini masih banyak orang-orang yang lebih kuat. Dan Pak Tua ini pun juga langsung mengusir mereka dari hadapannya jika mereka tidak mau mati. Mendengar itu, keluarganya Ziling pun langsung kabur karena mereka tahu jika mereka tidak dapat mengalahkan Pak Tua yang ada di hadapannya.
Beberapa hari kemudian di Menara Void muncullah orang-orang dari dinasti Jiang. Mereka datang ke tempat ini karena ternyata saat ini mereka menjemput Feng untuk ikut dalam pemburuan makam kaisar yang ada di kota Vermilion-Burg. Feng yang masuk ke dalam makam itu bersama orang-orang dari dinasti Jiang, mereka tidak mendapatkan suatu masalah yang berarti. Tapi ternyata Feng pun juga mendengar ada seseorang yang berbisik-bisik kepada dirinya. Dan ia meminta agar Feng untuk tidak masuk lebih dalam lagi, karena di dalam sana akan sangat berbahaya. Mendapatkan peringatan itu membuat Feng pun bingung karena ia tidak tahu siapa yang berbisik kepada dirinya. Tapi Feng pun curiga dengan satu orang. Di sini Feng pun curiga apakah suara ini berasal dari Pak Tua World Spiritus Gold yang ia temui beberapa waktu lalu. Setelah beberapa lama mereka melakukan perjalanan, mereka pun tiba di inti dari makam Vermilion-Burg. Dan ternyata saat ini Feng pun ditemani oleh leluhur dari dinasti Jiang dan juga seorang master yang merupakan kakaknya dari leluhur dinasti Jiang. Dan kemanakah si Gukong? Karena saat ini ternyata Gukong hanya menjaga pintu masuk di depan untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada seseorang yang datang dari luar yang akan menyerang mereka. Di aula utama makam kuno ini, ternyata saat ini Feng pun bertemu dengan patung Vermilion-Burg. Bagai informasi aja, Vermilion-Burg itu burung api mitos yang berasal dari Cina. Atau kalau bahasa lainnya itu burung phoenix. Ya sama aja lah. Oke, lanjut. Leluhur dinasti Jiang juga mencoba membuka segel yang ada di dalam patung itu untuk mencoba mencari skill rahasia. Tapi ternyata tiba-tiba yang muncul bukanlah skill rahasia, tapi Evil Spirit. Di sini karena Feng yang paling lemah membuat leluhur dari dinasti Jiang meminta agar Feng untuk segera kabur dari tempat ini. Karena Evil Spirit bukanlah lawan yang mudah untuk dapat mereka hadapi. Tapi sayangnya pintu keluar ternyata telah tersegel. Bukan disegel oleh Evil Spirit, tapi ternyata disegel oleh seorang master dari dinasti Jiang yang lainnya. Dan ternyata saat ini seorang master dan juga kakak dari leluhur dinasti Jiang ini mengajukan suatu kesepakatan dengan Evil Spirit. Ia akan membantu Evil Spirit untuk mengalahkan adiknya di dalam suatu pertarungan. Dan sebagai gantinya, Evil Spirit akan membiarkan dirinya pergi dari tempat ini. Dan hal itu pun disetujui oleh Evil Spirit. Dan saat ini Pak Tua Botak itu ternyata memang menyerang saudaranya sendiri dengan kekuatannya. Tapi beruntung serangan Evil Spirit dan juga Pak Tua Botak itu ternyata dapat ditahan oleh leluhur dinasti Jiang. Karena serangan biasa tidak berguna di hadapan leluhur dari dinasti Jiang, kini Pak Tua Botak itu pun mengeluarkan jurus andalannya yang berupa Golden Lotus Flower yang merupakan harta terbesar milik dinasti Jiang. Teknik yang sangat kuat ini yang dapat mengeksekusi seorang master yang memiliki level kultivasi di dalam Martial Lord. Dan ternyata teknik itu digunakan dirinya untuk mengeksekusi saudaranya sendiri. Melihat ada serangan yang dilepaskan oleh saudaranya sendiri, membuat leluhur dari dinasti Jiang ini pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya, yang membuat dirinya pun langsung mengeluarkan pedang miliknya dan mencoba untuk menghalau serangan berbahaya itu. Tapi ternyata serangan yang dilepaskan oleh Lotus itu ternyata terlalu kuat, yang membuat Pak Tua ini pun harus terluka. Melihat lawannya cukup terluka parah, membuat Evil Spirit ini pun tahu kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri ini semua. Tapi ternyata serangan yang dilepaskan oleh Pak Tua Botak itu kepada saudaranya sendiri hanyalah suatu pengalihan isu agar Evil Spirit itu sedikit lengah. Dan ketika kesempatan itu datang, langsung saja dimanfaatkan oleh leluhur dinasti Jiang untuk mengeksekusi Evil Spirit itu dengan menggunakan teknik pedangnya, yang membuat Evil Spirit itu pun langsung tercincang-cincang layaknya sapi kurban. Waduh. Setelah mereka berhasil mengalahkan Evil Spirit, membuat leluhur dari dinasti Jiang ini pun bertanya kepada saudaranya, bagaimana bisa Pak Tua Botak itu membuat suatu tiruan dari Golden Lotus. Karena memang Golden Lotus itu sendiri merupakan hal yang diwariskan oleh bapaknya kepada leluhur dinasti Jiang, bukan kepada Pak Tua Botak itu. Mendengar itu membuat Pak Tua Botak ini pun tidak senang. Ia bahkan mengeluarkan Golden Lotusnya kembali dan mencoba untuk menyerang kembali saudaranya sendiri. Di tempat ini juga leluhur dinasti Jiang pun mengira kalau Pak Tua Botak itu hanya akan menunjukkan betapa kuatnya Golden Lotus miliknya. Ia tidak menduga kalau ternyata saudaranya itu mengincar nyawanya. Di sini juga Pak Tua itu pun hampir saja kehilangan nyawanya. Beruntung dirinya ini datang ke tempat ini menggunakan persenjataan elit yang dapat membuatnya selamat dari serangan yang sangat berbahaya itu.
Mendapatkan serangan yang cukup berbahaya dari saudaranya sendiri tentu saja membuat Pak Tua ini pun marah. Dan ia bertanya-tanya kenapa Pak Tua itu melakukan hal bodoh ini. Dan ternyata Pak Tua botak itu pun sengaja melakukan hal ini karena dirinya mengincar rumput abadi. Rumput yang dapat membuat dirinya dapat hidup abadi. Ternyata Pak Tua botak itu pun mengincar rumput itu karena ia tahu nyawanya tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi karena ia sudah terlalu tua. Ternyata Pak Tua botak ini geram dengan saudaranya ini yang merupakan leluhur dinasti Jiang. Karena Pak Tua itu tidak mau memberikan atau membelikan rumput abadi untuk dirinya. Dan ia juga telah mengatur suatu rencana besar dengan dinasti lainnya atau kerajaan lainnya untuk menyerang dinasti Jiang. Karena memang sebelumnya dinasti lain pun telah menjanjikan suatu rumput abadi kepada dirinya. Dan tentu saja hal itu tidak dapat diterima oleh leluhur dinasti Jiang. Feng pun tahu kalau dirinya di tempat ini tidak dapat melakukan apapun. Jadi saat ini ia hanya mencoba untuk menghancurkan segel yang menutupi tempat ini dari dalam sana. Dan ia mencoba untuk mengirimkan suatu pesan kepada Gukong kalau saat ini di tempat ini sudah kacau. Dan benar saja ketika tensi di tempat ini telah semakin memburuk, membuat Gukong pun dengan sangat cepat ia datang. Ia datang ke tempat ini dan langsung mencoba menyerang Pak Tua botak itu. Karena tahu Gukong ini sangat kuat, membuat Pak Tua botak itu pun langsung mencoba melarikan diri. Sebelum Pak Tua botak itu benar-benar melarikan diri, Pak Tua botak itu juga memberikan suatu peringatan keras kalau dalam beberapa hari lagi dinasti Jiang akan diserang oleh dinasti lainnya atau kerajaan lainnya. Dan setelahnya ia pun pergi dari tempat ini. Setelah kejadian itu, Feng dan juga Gukong yang ada di tempat ini, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam lebih jauh lagi. Tapi ternyata di dalam sana mereka tertahan dengan adanya suatu penghalang. Dan di dalam sana juga mereka pun menemukan suatu genangan air yang ternyata air itu mengandung suatu kekuatan spirit yang sangat kuat. Melihat ada genangan air yang penuh dengan esensi energi, memaksa Feng pun mencoba memasukkannya ke dalam suatu botol. Tapi di sini Gukong yang melihat hal itu, ia meminta Feng untuk menghentikannya dan memaksa Feng untuk berhati-hati dan jangan pernah mencoba untuk memurnikannya seorang diri, atau Feng akan benar-benar kehilangan nyawanya. Karena ternyata air itu penuh dengan esensi roh yang sangat-sangat kuat dan juga berbahaya. Tapi di sela-sela pembicaraan mereka, Gukong pun meminta agar mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Karena ia merasakan ada suatu aura evil spirit yang sangat kuat dari dalam sana, yang memiliki level kultivasi di ranah Heaven tingkat 9. Dan itu akan sangat berbahaya jika mereka harus berhadapan dengan evil spirit. Dan pada akhirnya mereka pun pergi dari makam kaisar yang ada di kota Vermilionburg. Setelah keluar dari makam kaisar, Feng pun ternyata kembali ke sekte Azure Dragon. Di sana ia menemui leluhur sekte. Di sana juga Feng pun menceritakan kalau dinasti Jiang sepertinya akan diserang oleh kerajaan lain atau dinasti lain. Mendengar itu, leluhur pun meminta bantuan Feng untuk membujuk Gukong untuk membantu dirinya bangkit dari kematian. Sementara leluhur dan juga Gukong melakukan ritual pembangkitan, Feng pun di sini menemui dua wanitanya. Di sana juga ternyata Feng pun mengeluarkan cairan esensi yang baru saja ia pungut dari makam kaisar. Bukan cuma mengeluarkan, Feng ternyata mencicipinya. Efek yang sangat luar biasa pun memang menyakitkan tubuh Feng. Tapi ternyata efek esensi itu malah memberikan suatu kekuatan yang sangat banyak kepada Feng. Mengingat Feng memiliki Divine Lightning. Hal itu juga membuat Feng pun dapat naik level ke ranah Profon tingkat 9. Setelah itu, Feng pun menemui Master Sekte. Di sana ternyata Feng pun mendapatkan surat pemanggilan dari dinasti Jiang untuk segera ikut dalam suatu peperangan yang akan segera terjadi dalam waktu dekat. Beberapa hari kemudian, Feng dan juga rekan-rekannya tiba di kekaisaran. Di sana ia mendapatkan suatu sambutan dari kaisar karena Feng mau ikut serta membantu dinasti Jiang dalam peperangan melawan dinasti lainnya. Di sini kaisar pun memberitahu kalau saat ini kekaisaran akan menggunakan suatu teknik rahasia, yaitu teknik Royal Bloodline Attachment Formation. Waduh, yang merupakan suatu teknik rahasia milik leluhur mereka sejak ribuan tahun silam, di mana penggunanya akan mendapatkan suatu kekuatan leluhur mereka dan kultivasi penggunanya akan meningkat dengan sangat cepat. Semakin murni darah penggunanya, maka akan semakin kuat pula efek yang dapat diterima. Dan orang yang menggunakan teknik formation itu adalah Wu Shang.
Tapi sayangnya Wuxiang sendiri ternyata tidak cukup kuat untuk dapat menahan tekanan yang diberikan oleh formasi ini, yang membuat dirinya pun malah terluka cukup parah sebelum ia ikut berperang. Melihat kondisi Wuxiang yang tumbang sebelum berperang, membuat Feng pun mengajukan diri untuk mencoba menggunakan formasi yang dimiliki oleh dinasti Jiang. Di sini, pihak kaisar pun tidak dapat membiarkan orang lain masuk ke dalam formasi itu, bukan karena takut kekuatannya akan dicuri. Tapi jika orang yang tidak memiliki garis keturunan dinasti Jiang, mereka akan mengalami suatu tekanan yang lebih kuat dari tekanan yang sebenarnya. Dan selain itu, jika Feng memang dapat menahan tekanan itu, tapi sumber energi yang akan diterima oleh Feng tidak akan sebanyak orang-orang yang memiliki garis keturunan dinasti Jiang. Dan kemungkinan besar energi itu juga tidak akan stabil. Setelah mendengarkan semua resiko yang ada, Feng pun tetap memutuskan ingin mencoba formasi itu, yang pada akhirnya Feng pun diizinkan dengan segala resiko yang ada di baliknya. Sementara Feng mencoba melakukan kultivasi untuk mendapatkan suatu teknik formasi baru, di luar istana ternyata sudah sangat chaos, di mana orang-orang dari dinasti lainnya telah datang dan mencoba membumi hanguskan dinasti Jiang. Dan tentu saja tindakan provokasi itu membuat kaisar dari dinasti Jiang murka. Tapi sayangnya di sini kaisar pun juga harus terluka terkena suatu serangan dadakan yang dilepaskan oleh seorang kaisar lainnya. Bahkan putri montoknya ini yang ingin menyelamatkan bapaknya, ia harus ditangkap oleh seorang master dari dinasti Liu yang akan membawa putri montok itu untuk dijadikan budak enak-enak. Waduh, mau dong. Waduh. Oke, lanjut. Tapi ternyata hal itu tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena tiba-tiba saja BAM! Feng pun langsung mencolok dada seorang master dari dinasti Liu. Dan tak sampai di sana saja, Feng pun dengan kemampuan barunya setelah menyerap formasi milik dinasti Jiang, ia langsung menarik dua orang kaisar dari dinasti Liu dan langsung membantingnya ke tanah. Dan tak sampai di sana juga, Feng pun juga langsung menyerang tubuh mereka dengan menggunakan teknik barunya. Melihat putranya dihantam oleh Feng dengan sangat sadis, membuat leluhur dari dinasti Liu ngamuk, dan ia langsung menyerang Feng dengan teknik tapak Buddha miliknya yang sangat-sangat kuat. Dan